Pasca pelarangan, siapapun yang mendukung Hizbut Tahrir akan dijatuhi ancaman hukuman penjara selama 14 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada kabar yang sangat penting, kabar yang sangat menarik, dan perlu kita sambut gembira, saya kira. Kabar apa itu? Yakni bahwa pemerintah Inggris 2 hari yang lalu telah menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris. Ya, sekali lagi, pemerintah Inggris secara resmi telah menetapkan organisasi Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris. Siapapun yang terlibat dengan organisasi ini diancam pidana 14 tahun penjara. Hizbut Tahrir, kalau di sini Hizbut Tahrir Indonesia. Di Indonesia wadahnya memang telah dibubarkan oleh negara. Tetapi aktivisnya, pelakunya, anggotanya dibiarkan. Bebas berkeliaran di mana-mana. Di antaranya adalah orang yang bernama Ahmad Khozinuddin itu, yang baru saja membuat gaduh negara ini menjelang Pilpres 2024 dengan wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Ini kalau di Inggris, orang bernama Ahmad Khozinuddin ini sudah ditangkap karena telah ditetapkan sebagai organisasi teroris dan diancam hukuman pidana 14 tahun penjara. Oke, saya baca saja selengkapnya ini. Kerajaan Inggris secara resmi menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris pada hari Jumat 19 Januari 2024. Keputusan ini diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah disetujui oleh Majelis Rendah Parlemen. Berikut penjelasannya. Pemerintah Inggris menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris menyusul keputusan Kementerian Dalam Negeri Inggris pada hari Jumat 19 Januari 2024. Pasca pelarangan, siapapun yang mendukung Hizbut Tahrir akan dijatuhi ancaman hukuman penjara selama 14 tahun. Ya, ini yang berbeda dari Indonesia. Indonesia hanya dibubarkan wadahnya pada saat Pak Menko Polhukam kemarin menjabat. Tetapi pentolanya, pelakunya, aktivisnya dibebaskan, dibiarkan berkeliaran tanpa ada sanksi hukum yang tegas sebagaimana Inggris ini. Sehingga percuma saja. Maka walaupun wadahnya dibubarkan, orang-orangnya masih bebas berkeliaran, menghasut, memprovokasi, masih mengasong, mempropagandakan khilafah. Karena memang tidak ada ketentuan dan sanksi hukum yang tegas seperti di Inggris ini. Mudah-mudahan ini akan ditiru di Indonesia. Setidaknya pada pemerintahan kepemimpinan atau presiden baru pasca Pilpres 2024 nanti. Dan untuk membuat keputusan semacam ini perlu presiden yang berani dan tegas. Bukan presiden menye-menye. Saya ulangi, pasca pelarangan, siapapun yang mendukung Hizbut Tahrir akan dijatuhi ancaman hukuman penjara selama 14 tahun. Keputusan ini mencakup seluruh organisasi global Hizbut Tahrir, termasuk cabang regional Hizbut Tahrir di Inggris. Pemerintah Inggris menyatakan Hizbut Tahrir bersifat antisemitik. Pemerintah Inggris menyatakan Hizbut Tahrir bersifat antisemitik dan mendukung terorisme, sehingga pelarangan ini dianggap perlu. Hizbut Tahrir telah dilarang juga di beberapa negara yang lain seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Jerman, Cina, Pakistan, serta Australia. Nah, dari negara-negara yang telah melarang Hizbut Tahrir ini, yang paling lemah adalah Indonesia. Iya, yang paling lemah Indonesia kan hanya membubarkan wadahnya, rumahnya saja, Pak. Tapi isinya dibiarkan, apa gunanya? Saya sering menggambarkan, sering mencontohkan ibarat buaya, binatang buas, kandangnya dibubarkan, ditutup, tapi buayanya dilepaskan, berkeliaran kemana-mana. Ya malah lebih berbahaya kan. Mestinya yang benernya kayak Inggris ini. Dia larang organisasinya, ditetapkan sebagai organisasi teroris, dan pelakunya, aktivisnya, pengurusnya tangkapin,
penjarakan, lempar ke Nusa Kambangan kalau dari sini. Ya biarin keletak buaya di sana. Iya, orang tiap hari kerjanya khilafah. Wong sudah enak di Indonesia punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika kok. Khilafah. Itu di Brenggolang sisan, mbok wong ae kuwe kudune Brenggolang di Balangna Nusa Kambangan, keburna segara sisan keletak karo ikan hiu. Beboy banget. Lo lagi mau pemilu begini, Ahmad Wasiruddin CS sempat-sempatnya mewacanakan pemakzulan, mau menghentikan presiden di tengah jalan. Kalau bukan otak radikal, apa otak bikin gaduh, otak bikin rusuh, ya nggak mungkin. Tinggal pilpres, tinggal beberapa saat lagi kok. Makanya saya sangat sepakat nih dengan Inggris ini. Jadi melarang menetapkan Hizbut Tahrir sebagai organisasi teroris. Setelah itu para anggotanya, aktivisnya, dan siapa yang terlibat, ikut terlibat mendukung, terancam dengan pasal hukuman 14 tahun penjara. Nah kalau di sini di Indonesia hari ini siapa coba? Siapakah orang-orang kelompok-kelompok politik yang terlibat mendukung dengan anggota-anggota pentolan-pentolan HTI ini, walaupun badannya sudah dibubarkan? Siapa coba? Sekarang mau pilpres, di antara 3 capres ini siapa yang hari ini bekerja sama, didukung oleh pentolan-pentolan ex-HTI, ex-SPI, ex-FPI, dan mantan teroris, napiter? Siapa? Ini kalau di Inggris, ini tangkap semua ini, orang yang di kubu ini. Penjarakan semua. Lah ya orang sudah menjadi ditetapkan organisasi teroris kok masih sempat-sempatnya direkrut, dibiarkan ikut mendukung calon presiden. Lo ingin bunuh diri negara ini apa gimana? Lah ya orang jelas-jelas menjadi benalu, ingin mendirikan negara di dalam negara, ingin merubah kesepakatan kita bernegara, kesepakatan kita berbangsa, punya dasar negara, punya prinsip-prinsip yang lain. Kok mau diganti khilafah, dasar negara, daulah Islamnya, agama? Lo orang kayak gini kan orang mau makar, orang mau ribut, dibiarkan. Ya ini Menko Polhukamnya aja yang nggak aktif dulu, yang nggak tegas membuat keputusan. Saya sudah ngomong ini lama loh ya, sangat lama sebelum Pak Mahfud ini jadi calon wakil presiden. Nanti dituduh gara-gara dikira saya tidak mendukung atau punya kepentingan politik praktis tentang pilpres ini. Enggak, silakan dirunut jauh hari dulu, jauh sebelum musim pilpres. Saya sudah mengatakan Indonesia menye-menye, membubarkan wadahnya, organisasinya, tetapi orangnya dibebas berkeliaran, tidak ditangkap. Sering saya sampaikan ini loh, termasuk kepada Pak Jenderal Nur Wahid dari BNPT. Saya pernah diskusi dekat tetap muka, ini bagaimana, begini caranya, dan saya bilang begitu. Ini ibarat kita punya rumah dikepung buaya, kita sudah sepakat bahwa ini adalah binatang buas yang sangat berbahaya, semuanya sepakat, tetapi hanya membubarkan kandang buayanya, sementara buayanya dibebaskan berkeliaran. Ini sama aja membiarkan kita seisi rumah, keluarga, tetangga berpotensi diterkam buaya, kan begitu ibaratnya. Yang berbahaya itu buayanya, bukan kandangnya. Iya kan? Yang berbahaya kandangnya apa buayanya? Mengapa kemudian kandangnya ditetapkan dilarang? Yang berbahaya itu kan buayanya, bukan kandangnya. Ya mestinya buayanya yang ditangkap, dikerangkeng, bukan kandangnya dibubarkan. Kandang sih kandang benda mati. Loh, yang mengancam kita semuanya kan isinya. Maka sekali lagi, ini kabar yang sangat bagus. Mudah-mudahan nanti akan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk ini sekali lagi butuh pemimpin negara yang tegas, yang tidak menye-menye, yang tidak takut kepada kelompok-kelompok radikal, kelompok teroris ini. Ini butuh pemimpin yang ekstra tegas. Apakah Pak Ganjar Mahfud MD sanggup membuat keputusan begini? Kalau yang 01 dengan diharap, lalu mereka ex-HTI, ex-FPI, komplotannya berkumpul di situ kok. Justru mereka yang ingin mengembalikan ormas mereka
hidup kembali kalau 01 menang kok, itu ada fakta integritasnya kok, gimana sih? Dan 02 Pak Prabowo Subianto, saya sejujurnya lebih bisa berharap kepada Pak Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus untuk bisa bersikap tegas seperti ini. Tentu saja karena background militer ya, apalagi mantan komandan Kopassus, tentu saya kira tidak bisa diragukan ketegasannya, dan terkait kebutuhan semacam ini saya masih lebih percaya dengan Pak Prabowo daripada dengan Pak Ganjar untuk kepentingan semacam ini. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan berani untuk menggulung sampah-sampah dan musuh-musuh bangsa, baik terorisme maupun korupsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.